Baik, sekarang kita akan lanjutkan untuk materi kedua di pertemuan kursus yang kedua, yaitu tentang penjadwalan sumber daya, cuma dengan kondisi kasus yang lain. Kita mulai saja. Di sini ada satu contoh di mana kasus kedua itu dimulai pada tanggal 1 September 2021 menggunakan 7 hari kerja. Oke, kita pertama akan buka dulu file yang baru ya dari MS Project. Oke, langkah pertama seperti biasa ketika kita mulai dari namanya project, kemudian project information. Di sini kita ikuti tanggal mulai proyek adalah 1 September 2021. Sehingga kita klik di sini, September itu 9, garis miring, tanggal 1, garis miring tahun 2021. Dan saya enter, maka otomatis di tanggal 1 September 2021. Di sini saya ubah time scale-nya supaya mengikuti tanggal nomor tanggal ya. 1, 2, 3. Oke, jadi ini tanda putus-putus berarti sudah dimulai pada tanggal 1 September. Kemudian di soal sudah ditentukan 7 hari kerja, sehingga kita masuk ke change working time, pilih yang namanya work weeks, dan kita klik details, pilih semua item di sana, set day to this specific working time, from 8 sampai 12, jam 13 sampai jam 17. Sama ya, seperti biasanya. Kita klik OK, maka sudah ya. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa item pekerjaan mulai A sampai G ya. Oke, saya mulai saja. Sampaikan di sini ada pekerjaan A, BB, CC, DD, EE, FF, GG. Kemudian di sini ada durasinya 2, kemudian 6, 3, 6, 1, 3, 2. Oke, sudah selesai. Kemudian kita klik di sini predecessor-nya ya. Predecessor di sini, karena di sini nggak ada nomornya, kita berarti akan menyesuaikan dengan yang ada di MS Project. B, berarti predecessor A, berarti dia nomornya 1. Kemudian di bagian berikutnya, yang C, itu ada pekerjaan A, sehingga kita mengisi kolom A itu adalah nomor 1, kita klik nomor 1. Kemudian yang B, itu nomor 2, 2. Kemudian yang ini 2 juga. Kemudian E itu nomor 5, ya, nomor 5, E. Predecessor itu pekerjaan sebelumnya ya. Jadi sebelum mengerjakan pekerjaan B, A itu harus selesai dulu. Itu maksudnya. Kemudian pekerjaan F berarti ini nomor 6. Ya, F itu nomor. Oke. Kalau sudah selesai, di sini akan ada jadwal yang sudah kita susun tadi. Simbol ini ingat, kita harus ubah dia menjadi auto schedule. Dengan cara klik di sini, klik namanya auto schedule, supaya jika nanti ada salah satu pekerjaan yang berubah tanggal lainnya, maka pekerjaan yang lain akan mengikuti. Oke, seperti biasa kita munculkan dulu durasi proyek ya. Kita klik bagian format, klik namanya project sumaritas. Oh, nggak kelihatan. Ini. Project sumaritas, jadi proyek saya durasinya dalam 14 hari, dimulai tanggal 1 September dan selesai di tanggal 14 September ya. Di sini informasinya. Kemudian saya klik yang namanya critical task untuk mengetahui pekerjaan mana saja yang kritis. Yang warna merah ini menandakan dia pekerjaan kritis. Yang artinya kalau dia sampai terlambat, maka seluruh proyek akan terlambat. Kemudian kita klik select di sini untuk menunjukkan pekerjaan mana yang bisa ditunda atau bisa terlambat. Tampak di sini ada pekerjaan C ya. Nah, untuk mengubah warna di sini supaya bisa kelihatan berbeda, mana yang kritis sama mana yang tidak, kita klik yang bagian text style. Di situ pilih yang namanya critical task. Ingat, ini harus diubah dulu. Kemudian pilih warna dari font yang akan kita ubah, misalnya warna merah. Kemudian kita kasih background, misalnya warna kuning misalnya. Dan juga pilih pattern-nya, misalnya garis putus-putus ke samping. Oke, kita klik OK. Maka pekerjaan yang kritis akan berubah. Oke, ini berubah. Pekerjaan yang kritis semua kecuali pekerjaan C. Oke, kita lanjut ke cara berikutnya. Yang berikutnya adalah kita memasukkan sumber daya. Cara memasukkan sumber daya adalah dengan cara klik di bagian kolom sebelah kanan, kita klik namanya resource sheet. Di sini kita isi namanya misalnya sumber daya yang ada di sana di bekerja.
Oke, kita lihat soalnya ya. Pekerja di sini ada menggunakan 7 hari kerja dan maksimal jumlah pekerja adalah 7 orang. Ya, jadi saya di sini ada data pekerja, work-nya itu tetap, materinya kosong, inisialnya biarkan, maksimalnya kita ganti 7 ya. Oke, kebetulan di sini kita tidak mempedulikan tentang masalah biaya ya. Kita lewati saja. Kita masuk saja langsung ke bagian Gantt chart. Di Gantt chart ini kita bisa inputkan sumber daya dengan cara klik kanan, pilih yang namanya Assign Resource. Ya. Nah, di Assign Resource ini kita silakan klik saja jumlah kebutuhan sumber daya yang sudah kita hitung, atau dari soal, misalnya di sini ada pekerja 2, pekerja 4. Nah, caranya adalah di sini kita isi 2, enter. Sini kita pekerjanya 4, enter. Kita klik lagi ke sini, kemudian kita lihat soalnya 331. Ya. Jadi pekerjanya di sini 3, enter. Di sini pekerjanya 1, enter. Oh, sorry. Ini tadi 3 ya, nggak masalah. Ini 3. Remove dulu ya. Ini 3, enter. Yang ini 1. Kemudian saya lihat di pekerjaan F. Pekerjaan F ini jumlah sumber dayanya 3 dan G itu 2. Oke, jadi saya klik di sini 3. Kemudian di sini 2. Nah, kalau sudah selesai, maka akan muncul item sumber daya yang ada di kolom resource ini di bagian kanan dari grafik. Ya. Kemudian kita klik view, kemudian klik details, dan munculkan yang namanya resource graph untuk mengetahui seberapa jauh sumber daya kita sudah dijadwalkan. Nah, di sini tidak kelihatan. Supaya kelihatan, kita klik di sini, pekerja. Nah, sehingga akan muncul grafik sumber daya yang seperti ini. Nah, oke. Seperti yang kita ketahui, di sini ada suatu masalah di mana grafik sumber dayanya naik, turun, atau fluktuatif. Kita tahu bahwa hal seperti ini harus dihindari, supaya tidak sampai membuat cost atau biaya yang kita keluarkan besar. Ya. Karena pekerja yang naik turun seperti ini akan merugikan kita di proyek. Ya, jadi contohnya kasus ini, dia harus ketika jumlah pekerja di hari ke-5 itu 7, tiba-tiba kita pecat 3 orang, kemudian tiba-tiba kita panggil lagi lah 2 orang di hari ke-10. Ya, itu kan nggak efektif. Ya. Nah, untuk membuat proyek ini lebih efektif dan efisien, dalam artian tukang itu kerja sekali datang langsung mengerjakan sekian hari dan selesai, kita bisa kalau kemarin atau tadi ya, kita pelajari kalau ada kasus seperti ini, kita klik yang namanya resource tapi level all. Nah, tapi di sini tidak bisa ya. Level all hanya bisa digunakan kalau jumlah sumber dayanya melebihi kapasitas yang kita miliki atau lebih dari 7. Tapi sayangnya di sini jumlahnya tidak lebih dari 7, tapi kondisinya fluktuatif. Nah, di kasus seperti ini yang kita lakukan adalah kita melakukan leveling sumber daya secara manual. Tentu saja kita harus memilih pekerjaan mana yang harus kita geser. Kebetulan di kasus kita ini, pekerjaan yang kritis itu ada hampir semua, dan pekerjaan yang tidak kritis ada cuma 1. Sehingga pekerjaan yang boleh untuk ditunda atau harus ditunda bukanlah pekerjaan yang kritis, tapi yang non-kritis. Nah, cara memindahkannya seperti ini ya. Saya klik tahan di sini, geser ke kanan. 1 hari aja. Ya. Nah, ketika 1 hari diundur, kita lihat ya. Secara jadwal durasi tidak berubah, tapi jumlah sumber daya berubah. Nah, kita lakukan lagi di hari berikutnya, kita geser 1 hari, ya, tetap sama. Kita geser lagi 1 hari lagi, tetap sama. Naik turun ya. Kita geser 1 kali lagi. Nah, disinilah kita menemukan suatu formula di mana pekerjaan bisa dijalankan tetap sesuai rencana, yaitu rencana artinya selama 14 hari, tapi tetap dengan memperhatikan alokasi sumber daya. Ya. Jadi alokasi sumber daya seperti ini itu bagus, di mana jumlahnya semakin lama semakin naik, kemudian semakin turun di akhir proyek. Apakah bisa kita tunda lagi? Kita coba ya. Jika kita tunda di hari berikutnya, kita tunda di hari berikutnya, efeknya adalah jumlahnya akan melebihi kapasitas yang kita miliki.
Jadi kita tidak perlu sampai hari berikutnya, kita tunda saja sampai hari ke-7. Ya. Jadi ini adalah jawaban yang paling optimal dari penjadwalan sumber daya di kasus yang kedua. Demikian, terima kasih.